Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang materi GLB dan GLBB ya. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa untuk kalian mengisi absensi di link yang Ibu sudah kirim ya. Oke, untuk materi kali ini Ibu akan menggunakan PPT di sini ya. Oke, yang pertama di sini sudah tahu kan kalian GLB dan GLBB itu apa? GLB adalah gerak lurus beraturan, yang mana merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, gerak lurus beraturan ini pada kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada gerak kereta api pada lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan, yang awalnya kereta api ini kan mula-mulanya diam, lalu berjalan dengan kecepatan yang konstan. Yang selanjutnya di sini kalian bisa melihat grafik gerak lurus beraturan, yang mana di sini hanya ada garis lurus saja di tengah seperti itu. Gambar ini termasuk pada grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak akan ada percepatan di sana. Yang artinya V sama dengan konstan dan A sama dengan 0. V di sini adalah kecepatan dan A itu adalah percepatan. Jadi dari gambar grafik ini kita dapat melihat bahwa gerak lurus beraturan di sini hanya memiliki kecepatan yang konstan dan tidak ada atau tidak menimbulkan percepatan. Dari gambar grafik ini kita dapat mengetahui persamaan GLB yang dapat dinyatakan bahwa kecepatan sama dengan perubahan posisi atau delta X per satuan perubahan waktu, yang mana dapat dituliskan sebagai berikut yakni V sama dengan delta X per delta T. Untuk contoh soalnya di sini kita akan menghitung kecepatan benda dari titik A ke titik B, yang mana titik A ke titik B ini memiliki jarak atau S sama dengan 60 meter dan kecepatannya 4 sekon. Jadi untuk menyelesaikan tugas ini, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita menggunakan rumus yang tadi, yang mana V sama dengan S per T, yaitu sama dengan 60 meter dibagi sama 4 sekon, yang mana akan menghasilkan 15 meter per sekon. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Nah, di sini kalau GLB itu kecepatan konstan, kalau GLBB itu percepatan atau A yang dilambangkan oleh huruf A. A itu percepatan, V kecepatan. Jadi kalau GLBB, V atau kecepatan itu konstan. Kalau yang GLBB, A itu konstan. Jadi kalau GLB yang konstan itu V. Kalau GLBB yang konstan itu A. Dan untuk V-nya sendiri pada GLBB di sini tidak konstan. Untuk GLBB sendiri di sini penerapannya pada kehidupan sehari-hari kita dapat melihatnya pada gerak mobil yang lintasannya lurus. Yang mana GLBB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kecepatan dipercepat, dan yang kedua, kecepatan diperlambat. Yang mana kecepatan dipercepat yang konstan ini akan terjadi ketika mobil mengalami penambahan kecepatan. Contohnya pada saat mobil akan menyalip mobil yang di depannya. Dan untuk yang kedua, kecepatan diperlambat yang konstan, ini kegiatan ini akan terjadi ketika mobil akan berhenti. Nah, yang selanjutnya di sini ada dua grafik, yang mana gambar A menunjukkan
gambar grafik kecepatan terhadap waktu yang pada GLBB dipercepat, dan untuk yang B menunjukkan GLBB diperlambat. Dari grafik ini kita dapat mengetahui persamaan GLBB, yang mana persamaan ini dipengaruhi oleh angka positif dan negatif, yang mana tanda positif yang artinya itu gerakan percepatan dipercepat, atau yang negatif berarti percepatan diperlambat. Nah, persamaannya bisa dilihat seperti berikut. VT sama dengan V0 plus minus AT. S sama dengan V0 kali T plus minus 1/2 kali A kali T kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Untuk keterangannya yakni V di sini melambangkan kecepatan, A melambangkan percepatan, delta X melambangkan perpindahan, delta T perubahan waktu, VT merupakan kecepatan akhir atau kecepatan pada saat T per sekon, V0 kecepatan awal, T waktu, S adalah jarak yang ditempuh. Nah, di sini saya juga memiliki contoh soal yang mana di sini soalnya adalah sebuah mobil bergerak dari keadaan diam yang mendapat percepatan tetap sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh mobil selama 7 sekon. Jadi dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa V0 sama dengan 0 meter per sekon, dan untuk A atau percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat, dan untuk waktunya atau T sama dengan 7 sekon. Yang mana di sini ditanyakan adalah jarak yang ditempuh mobil atau S. Jadi penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T. Di sini karena percepatan dipercepat, maka tandanya adalah positif. Plus 1/2 dikali A kali T pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 147 meter. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Dan setelah itu, Ibu akan memberikan kalian tugas, yang mana tugas itu akan kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke, Ibu rasa cukup sekian pelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.